Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan dua bagian yang paling penting dalam bisnis model Canvas untuk bisnis jasa desain kami, yaitu customer segment dan value proposition. Kenapa dua bagian ini sangat penting? Karena dua blok ini menentukan siapa yang akan menjadi fokus layanan kami dan nilai apa yang ditawarkan sehingga bersedia membayar, menggunakan, dan kembali memakai layanan kami. Jadi, yang kami bahas bukan hanya siapa pelanggan kami, tapi bagaimana kami menjadi solusi yang relevan untuk kebutuhan mereka. Next, gambaran umum di bisnis kami. Bisnis kami bergerak di bidang jasa desain kreatif dengan fokus pada pembuatan ya seperti template, desain promosi, bundle, layanan request design, dan lainnya. Kami mengkombinasikan kecepatan, kualitas visual yang konsisten, dan harga yang terjangkau. Tujuannya sederhana, yaitu kami mau membuat desain profesional bisa diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya, eh, kenapa customer segment dan value proposition menjadi pondasi kami? Jadi, di dalam bidang industri kreatif, kami itu ada dua hal yang paling penting, yaitu memahami kebutuhan pasar dan mampu memberikan nilai yang benar-benar relevan. Kesalahan terbesar bisnis orang lain itu ada di mereka tidak membuat mereka itu membuat layanan berdasarkan kemampuan internal, bukan berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, disinilah kedua blok BMC ini memegang peran dalam membangun arah bisnis kami. Untuk memahami siapa target pelanggan kami melakukan analisis data, observasi, dan mapping kebutuhan berdasarkan perilaku pengguna. Baik, berikutnya akan dijelaskan lebih mendalam oleh rekan saya, yaitu pada bagian tim resource yang akan memaparkan customer segment secara detail. Silahkan, Kang Leti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas bagian customer segment ini. Di bagian customer segment ini, yaitu bagian yang sangat menentukan arah strategi dari Creative Studio. Bagaimana ini memetakan siapa saja yang menjadi target pelanggan kami, apa yang sebenarnya mereka butuhkan, dan masalah apa yang membuat mereka akhirnya membutuhkan layanan desain dari kami. Mengapa bagian ini penting? Karena dalam bisnis jasa desain, keberhasilan produk visual bukan hanya tentang seberapa bagus desainnya, tetapi seberapa relevan solusi tersebut dengan kebutuhan target. Banyak bisnis desain yang gagal bukan mereka yang tidak mampu membuat desainnya yang bagus, tetapi karena mereka tidak memahami siapa yang sebenarnya mereka layani. Itulah alasan kenapa kami melakukan analisis mendalam dan menemukan 5 segmen utama yang sangat potensial dan paling cocok dengan layanan kami. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu eh, tentang siapa saja customer segmen kami. Yang pertama adalah UMKM. UMKM merupakan pasar paling besar dan paling aktif mencari solusi desain. UMKM di Indonesia menghadapi persaingan yang sangat ketat di era digital ini. Mereka tidak hanya bersaing dengan toko sebelah, tetapi juga dengan ribuan toko online yang muncul setiap harinya. Dalam aktivitas mereka, UMKM sangat bergantung pada visual, misalnya desain untuk kafe kecil, konten feed Instagram untuk toko fashion, poster promo harian untuk kedai makanan, katalog produk bulanan, banner promosi musiman seperti promo akhir tahun atau lain sebagainya. Lalu konten marketplace untuk di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop misalnya. Kebutuhan utama UMKM itu adalah kecepatan. Kadang UMKM harus mengeluarkan konten baru dalam hitungan jam. Misalkan
Hari ini ada promo buy one get one. Desainnya butuh sekarang juga. Nah, itulah kami muncul. Lalu ada harga terjangkau. UMKM biasanya memiliki budget marketing yang sangat terbatas. Lalu template yang siap pakai. Mereka butuh template yang tinggal ganti foto dan teks saja tanpa proses yang rumit. Lalu ada konsisten. Branding yang konsisten meningkatkan kepercayaan pelanggan. Masalah utama UMKM saat ini adalah tidak memiliki tim desain internal, sehingga semua dilakukan sendiri. Tidak punya waktu belajar untuk membuat desain. Lalu branding produk tidak konsisten, membuat bisnis mereka tanpa kurang profesional. Lalu ada kurangnya pengetahuan desain, membuat mereka sulit menarik perhatian pelanggan. Lalu yang terakhir ada deadline yang mendadak untuk promo harian atau bulanan tersebut. Bayangkan, sebuah kedai kopi sederhana yang setiap hari harus update promo dan menu, pemiliknya sudah sibuk belanja bahan, memasak, melayani pelanggan, dan mengatur operasional. Jika mereka harus membuat desain dari nol, itu sangat melelahkan, bukan? Dengan template yang siap pakai dari Creative Studio, UMKM bisa langsung fokus pada penjualan. Mereka tinggal mengganti foto, harga, atau informasi, dan desain terlihat profesional dalam hitungan menit saja. UMKM adalah segmen terbesar dan paling membutuhkan solusi praktis. Itulah mengapa mereka menjadi target utama dari kami. Lalu segmen berikutnya adalah mahasiswa. Kelompok ini sangat unik karena mereka produktif, aktif, dan seringkali terlibat dalam berbagai kegiatan akademik maupun organisasi. Mahasiswa membutuhkan desain untuk poster acara kampusnya, proposal kegiatan, template presentasi, CV-nya, atau laporan kegiatan lainnya, ataupun konten sosial media organisasinya. Kebutuhan utama dari mahasiswa yaitu template yang simpel dan modern. Mahasiswa ingin tampil tampil rapih, kekinian dan profesional. Harga yang sangat terjangkau karena mayoritas mengandalkan uang saku mereka. Lalu ada template yang mudah diedit. Sebagian mahasiswa hanya bisa mengedit di Canva. Masalah utama mahasiswa adalah tidak memiliki skill desain yang memadai, lalu sering harus membuat desain yang mendadak, deadline deadline yang sangat singkat, dengan kebingungan memulai desain dari nol. Sebagai mahasiswa bahkan rela begadang hanya untuk membuat poster atau lain sebagainya. Padahal tujuan utama mereka bukan belajar desain, tetapi menyelesaikan tugas. Dengan template yang siap pakai, mereka bisa menyelesaikan kebutuhan desainnya lebih cepat dan tetap mendapatkan hasil yang profesional. Hal ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan kualitas presentasi atau kegiatan organisasi mereka. Segmen yang ketiga adalah konten kreator pemula. Saat ini semakin banyak orang yang mulai membuat konten di TikTok, Instagram, maupun di YouTube. Entah untuk personal branding, bisnis kecil, atau hanya sekedar hobi yang mereka kembangkan. Mereka membutuhkan thumbnail untuk YouTube, template Reels, template di Instagram, personal seperti warna tema, dan tipografinya. Kebutuhan utama kreator pemula yaitu untuk menampilkan profesional agar konten lebih menarik. Lalu template yang mempermudah postingan rutinnya. Lalu ada branding konsisten untuk membangun identitas. Masalah utama dari konten kreator adalah tidak mampu membayar desain secara full time, tidak tahu gaya visual yang cocok, pembuatan desain yang memakan waktu yang lama, sulit untuk menjaga konsisten postingannya. Konten harus dibuat lebih cepat agar mengikuti tren. Kreator
sering kehilangan momentum hanya karena mereka sibuk membuat desain, padahal algoritma media sosial sangat menghargai konsistensi uploadnya. Itulah kenapa template visual profesional sangat membantu konten kreator untuk tetap relevan dan konsisten. Segmen keempat adalah sekolah dan instansi pendidikan. Kebutuhan desain di dunia pendidikan cukup besar, misalnya poster pengumuman, template sertifikat untuk lomba, template agenda, template laporan, pamflet event sekolah, ataupun slide presentasi. Kebutuhan utamanya yaitu desain formal namun tetap menarik, lalu ada template yang bisa diedit, bisa digunakan beberapa kali, konsisten identitas visual dengan sekolah atau instansinya. Masalah yang dihadapi mereka yaitu tidak ada desainer khusus. Lalu guru atau stafnya hanya membuat desain sendiri dengan kesulitan membuat desainnya dengan gaya formal dan profesional. Template gratis sering tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Institusi membutuhkan visual yang rapi, resmi, dan tetap informatif. Template kami membantu mereka membuat dokumen dan poster yang seragam dan profesional, tanpa harus memulai dari nol setiap kali ada kegiatannya. Lalu segmen yang terakhir adalah event organizer atau IO. Ini adalah segmen yang tingkat kebutuhannya paling intens. Dalam satu event saja, IO membutuhkan poster poster acara, rundown visual, sertifikat peserta, tiket masuk, name tag, dan lain sebagainya. Kebutuhan utama dari event organizer atau IO ini desainnya harus cepat dan banyak, konsisten visual dari awal event sampai akhir itu harus tetap sama. Lalu ada template yang fleksibel agar bisa dipakai lagi untuk event berikutnya, namun mempunyai ciri khas. Masalah utama dari IO adalah deadline-nya yang sangat ketat, bahkan bisa berubah sewaktu-waktu. Banyak item desain yang harus selesai bersamaan, revisi cepat dan banyak. Dengan begitu harus menjaga gaya visual tetap konsisten. IO bekerja dalam tekanan, sehingga template bertema lengkap sangat membantu mereka bekerja lebih efisien. Dengan itulah alasan kami merancang layanan Creative Studio sebagai solusi yang praktis, cepat, dan profesional. Kami tidak hanya membuat desain, kami membuat alat yang membantu pelanggan menyelesaikan masalah mereka dengan mudah dan efisien. Dengan pemahaman mendalam terhadap customer segment ini, kami menciptakan value proposition yang kuat, relevan, dan benar-benar dibutuhkan. Dengan ini, saya lanjutkan ke tech lead yang akan menjelaskan bagaimana value proposition kami dibangun berdasarkan kebutuhan setiap segmen tadi. Oke, setelah melihat berbagai kebutuhan dan permasalahan dari masing-masing customer segmen, kami menyusun value proposition yang fokus pada solusi yang benar-benar menjawab masalah mereka. Sebagai tech lead, saya akan menjelaskan bagaimana fitur teknis yang kami taruhkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara langsung. Yang pertama, template editable dan siap pakai. Jadi, masalah yang dihadapi oleh pelanggan yang pertama adalah eh, eh, banyak pelanggan yang tidak memiliki kemampuan desain. Yang kedua, mereka membutuhkan desain cepat untuk promosi dan konten harian. Yang ketiga, software desain terlalu rumit bagi pemula. Yang keempat, UMKM, mahasiswa, dan konten kreator sering kesulitan memulai desain dari nol. Solusi teknis kami, karena itu kami menghadirkan template editable dan siap pakai, yaitu template yang bisa langsung digunakan eh yang langsung digunakan tanpa skill desain. Pelanggan cukup mengganti teks dan foto sehingga proses pembuatan desain menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Template kami juga cocok untuk pemula
tidak membutuhkan kemampuan teknis, dan bisa dipakai berulang kali. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu membuat desain baru atau membayar ulang setiap kali mereka membutuhkan materi visual. Oke, yang kedua, paket bundle tema konsisten. Masalah yang dihadapi pelanggan dari paket bundle tema konsistennya itu, yang pertama, desain mereka sering tidak konsisten dari satu konten ke konten lainnya. UMKM dan kreator konten membutuhkan identitas visual yang stabil agar brand terlihat profesional. Yang ketiga, membuat banyak desain dengan gaya yang sama memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Solusi teknis kami menyediakan paket bundle tema konsisten, yaitu kumpulan desain yang memiliki gaya visual yang sama dalam satu paket. Fitur ini memberikan 4 manfaat utama. Yang pertama, visual lebih konsisten, membuat brand terlihat lebih profesional. Yang kedua, branding lebih kuat karena warna layout dan font seragam. Yang ketiga, konten lebih mudah disusun, terutama untuk postingan harian di media sosial. Bagi UMKM, fitur ini sangat membantu karena mereka bisa langsung memakai desain tanpa harus memikirkan konsep visual dari nol. Yang ketiga ini respon cepat. Masalah yang sering terjadi pada klien dari respon cepat itu desainer lambat membalas pesan. Yang kedua, deadline pekerjaan UMKM dan IO sangat ketat. Yang ketiga, revisi dan komunikasi sering terhambat sehingga proses menjadi panjang. Solusi teknis kami menyediakan layanan respon cepat, yaitu yang pertama, komunikasi cepat, order cepat, dan revisi cepat. Dengan sistem kerja yang kami bangun, klien tidak perlu menunggu desainer selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan balasan atau hasil revisi ini. Sangat penting bagi pelaku usaha dan penyelenggara event yang bekerja di bawah tekanan waktu. Eh, yang keempat, konsultasi gratis. Masalah yang dialami klien yaitu klien tidak tahu gaya desain yang gaya yang mereka butuhkan. Yang kedua, mereka bingung memilih warna, tone visual, dan elemen desain. Yang ketiga, jika tidak direncanakan, revisi bisa jadi banyak dan memakan waktu. Solusi teknis kami untuk mengatasi itu, kami menyediakan konsultasi gratis selama 15 menit sebelum pemesanan. Pada sesi ini, kami membantu klien untuk menentukan gaya warna, menentukan tone visual, dan menentukan kebutuhan teknis. Dengan adanya konsultasi gratis, proses menjadi lebih terarah, revisi lebih sedikit, dan hasil desain lebih lebih sesuai dengan ekspektasi. Yang kelima, dapat diedit pelanggan kapan saja. Masalah yang dihadapi Masalah yang dialami pelanggan, klien harus kembali ke desainer hanya untuk revisi kecil. Hal ini membuat proses lebih lama dan menambah biaya. Banyak klien ingin kebebasan untuk mengubah konten secara mandiri. Solusi solusi kami eh, dengan adanya template yang dapat diedit kapan saja oleh pelanggan. Keuntungan fitur ini adalah hemat biaya karena tidak perlu membayar revisi berulang. Yang kedua, tidak perlu menunggu desainer untuk perubahan kecil. Yang ketiga, template bisa dipakai ulang sepuasnya untuk keperluan berikutnya. Fitur ini sangat membantu UMKM dan mahasiswa yang membutuhkan penyelesaian cepat dan praktis. Dengan seluruh fitur teknis tersebut, mulai dari template siap pakai, bundle tema konsisten, respon cepat,
konsultasi gratis, hingga template yang bisa diedit kapan saja, kami memastikan bahwa setiap masalah utama pelanggan dapat teratasi dengan solusi yang tepat, cepat, dan efisien. Itulah value proposition dari sisi teknis yang kami hadirkan untuk memberikan kemudahan dan kualitas terbaik dari pelanggan. Terbaik bagi pelanggan. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, setelah kita memahami bagaimana value proposition bekerja dari sisi teknis, saya akan menjelaskan value proposition dari perspektif pemasaran, yaitu bagaimana nilai tersebut diterjemahkan menjadi persepsi pelanggan, manfaat nyata, keunggulan kompetitif, serta bagaimana kita membangun hubungan dengan pelanggan. Dari value proposition dari sudut pandang pemasaran tidak hanya memikirkan fitur, tetapi lebih pada bagaimana pelanggan merasakan nilai tersebut dan mengapa mereka memilih brand kita dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Yang pertama ada emotional value atau artinya nilai emosional yang dirasakan pelanggan. Dalam pemasaran, keputusan pelanggan bukan hanya berdasarkan logika saja, tetapi juga emosi, yang mana pelanggan khususnya UMKM, mahasiswa maupun kreator pemula sering mengalami kebingungan ketika harus membuat desain visual sendiri. Oleh karena itu, kami berfokus menciptakan pengalaman yang memberikan rasa didukung, karena diharapkan pelanggan bisa konsultasi gratis yang memberikan arahan jelas dari tim kami. Yang kedua ada dimudahkan karena template dapat langsung dipakai tanpa proses yang ribet ataupun susah. Yang ketiga dihargai karena respon kami merespon dengan cepat sehingga pelanggan merasa kebutuhan mereka sangat penting gitu. Yang ketiga tidak ribet karena komunikasi dari tim kami cukup melalui pesan chat saja. Dari nilai emosional ini muncul fitur-fitur yang kami tawarkan seperti yang pertama pas respon. Pelanggan diharapkan merasa aman karena dibantu dengan cepat. Yang kedua, template proporsional. Pelanggan diharapkan percaya diri memposting desain di sosial media pelanggannya masing-masing. Yang ketiga ada konsultasi singkat tapi tepat sasaran. Pelanggan diharapkan merasa diarahkan dan bukan dibiarkan bingung sendiri. Emotional value ini menjadi alasan mengapa pelanggan kembali berulang kali karena mereka tidak hanya membeli desain, tetapi juga pengalaman yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua ada functional value atau manfaat nyata yang didapatkan pelanggan. Selain nilai emosional, pelanggan juga mempertimbangkan manfaat nyata yang bisa diterima. Functional value ini mencakup hal-hal yang benar-benar bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yang mana pelanggan akan mendapatkan satu template siap pakai, solusi instan untuk kebutuhan promosi harian. Yang kedua, bundling desain dengan tema konsisten, memudahkan pelanggan untuk menjaga branding. Yang ketiga ada layanan custom, yang mana fleksibel bagi pelanggan yang butuh visual yang unik. Yang terakhir, paket membership, akses desain yang selalu update setiap bulan. Value ini membuat pelanggan tidak perlu memulai desain dari nol, menghemat waktu produksi konten, dan juga mengurangi biaya operasional selama pembuatan desain. Boleh next. Yang ketiga ada competitive advantage, yaitu keunggulan dibanding kompetitor. Dalam pasar jasa desain, persaingan cukup banyak, mulai dari desainer. Boleh? Baik, yang ketiga yaitu competitive advantage atau keunggulan dibanding kompetitor. Dalam eh, dalam sebuah pasar jasa desain, persaingan cukup banyak,
khususnya mulai dari desainer freelance, jasa agensi, hingga template gratis di internet. Karena itu kami menciptakan keunggulan yang jelas. Beberapa keunggulan utama kami ada yang pertama konsisten tema dan identitas visual, yaitu pakai tema konsisten membuat pelanggan bisa menjaga brand mereka tanpa perlu memikirkan arah desain di tiap postingan. Yang kedua, produk bisa dipakai ulang kapan saja. Berbeda dari desainer freelance yang biasanya menghasilkan desain on time, produk kami reusable atau sehingga lebih hemat bagi pelanggan. Yang ketiga, harga stabil dan aksesibel, yang mana harga kami tidak berubah-ubah, tidak sebesar biaya desain custom per proyek. Hal ini sangat diminati UMKM dan mahasiswa. Yang keempat, tidak tergantung desainer. Pelanggan dapat mengedit desainnya kapan saja, mau dirubah-rubah kapan saja juga bisa, dan keunggulan besar dibanding kompetitor yang mengharuskan revisi melalui desainer. Yang terakhir, sistem pemasaran jelas dan terstruktur. Mulai dari konsultasi, pemilihan paket, pembayaran, hingga pengiriman template, semua sudah distandarkan. Jadi meminimalkan miskomunikasi antara pelanggan dengan tim. Keunggulan-keunggulan inilah yang membuat brand kami lebih menonjol dan lebih cocok untuk segmen pelanggan yang kami targetkan. Yang keempat ada customer relationship, yang mana hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Di bagian ini, fokus kami adalah membangun hubungan jangka panjang, bukan hanya penjualan satu kali saja. Karena itu, kami menggunakan pendekatan customer relationship yang membuat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Cara kami membangun hubungan dengan pelanggan, yang pertama, yaitu ada membership. Pelanggan bisa mendapatkan update template setiap bulan. Yang kedua, program loyalitas memudahkan pelanggan menjelaskan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, sistem briefing yang rapi, memudahkan pelanggan menjelaskan kebutuhan mereka apa saja. Yang keempat, customer service responsif. Pelanggan selalu merasa dibantu saat membutuhkan kita. Hubungan yang baik ini sangat penting untuk bisnis kreatif seperti kami. Seperti itu. Yang kelima ada channel atau cara kami menjangkau pelanggan. Agar value proposition kami sampai ke pelanggan yang tepat, kami menggunakan channel distribusi yang sesuai dengan kebiasaan target pasar kami. Channel yang digunakan yang pertama ada website. Website digunakan untuk pusat informasi dan katalog. Yang kedua ada marketplace template seperti Shopee, Gumroad, atau Creative Market untuk menjangkau pembeli template internasional maupun dari lokal. Yang ketiga ada Instagram dan TikTok sebagai platform utama untuk membangun awareness dari tim. Yang keempat ada Pinterest untuk menarik pelanggan yang mencari inspirasi desain visual. Nah, dengan menggunakan berbagai channel ini, kami dapat menjangkau berbagai segmen sekaligus seperti UMKM, mahasiswa, konten kreator, hingga institusi pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, boleh next slide-nya. Oke. Di bagian ini saya akan menjelaskan hubungan antara customer segment dan value proposition. Pada dasarnya, customer segment menjelaskan siapa yang punya masalah, sedangkan value proposition merupakan solusi spesifik yang kita tawarkan. Jadi hubungan antara customer segment dan value proposition itu sangat erat ya. Oke, di sini pertama ada customer segment memberitahu siapa yang mengalami masalah tertentu. Kemudian value proposition memastikan bahwa solusi yang kita tawarkan sampai ke tangan pengguna secara tepat dan benar, dipakai dengan baik. Jadi bukan hanya membuat solusinya, tetapi juga memastikan penggunanya efektif.
Baik, akan dilanjutkan lagi oleh CEO kami, yaitu Chandra. Baik, sebagai penutup presentasi ini, kami menyampaikan bahwa keseluruhan bisnis model Canvas yang kami bangun, khususnya pada bagian ini, customer segment dan value proposition, tidak hanya menjadi sekedar analisis, tetapi menjadi fondasi strategis bagi arah bisnis kreatif studio. Melalui pemetaan yang jelas mengenai siapa yang menjadi target penggunaan layanan kami, mulai dari UMKM, mahasiswa, konten kreator pemula, institusi pendidikan, hingga ke event organizer, kami dapat melihat dengan sangat spesifik bagaimana kebutuhan mereka terbentuk dari pola kerja, kebiasaan digital, keterbatasan skill, dan urgensi bisnis sehari-hari. Kami percaya bahwa hubungan yang kuat antara customer service dan value proposition ini yang membuat Creative Studio bukan hanya menjadi penyedia desain, tetapi menjadi partner visual yang membantu pelanggan tumbuh dan berkembang. Karena pada akhirnya desain ini bukan hanya soal estetika, tetapi tentang bagaimana visual dapat mempermudah komunitas, meningkatkan kepercayaan dan membantu pelanggan menjadi tujuan mereka. Demikian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana bisnis model Canvas Studio, Creative Studio dibangun dan dikembangkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.